Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas IPAS yang berjudul Konektivitas Keruangan dan Waktu. Sebelum ke penjelasannya, tolong bantu like, comment, and subscribe ya. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Aspek ruang dan waktu menjelaskan tempat dan kapan terjadinya suatu peristiwa. Konsep ruang dan waktu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Berikut contoh dari interaksi. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasilan ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Kedua, wilayah tersebut saling membutuhkan, jadi untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan agar bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Wilayah pantai adalah hubungan timbal balik antar wilayah pantai dengan wilayah lain yang menimbulkan aktivitas baru. Contoh interaksi wilayah pantai adalah perdagangan antar wilayah, migrasi penduduk, dan transmigrasi. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Wilayah perkotaan adalah hubungan timbal balik antar wilayah perkotaan dengan wilayah lain, seperti desa, kota lain, atau daerah lain. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Contohnya, kemarin mereka sangat bahagia karena mereka memenangkan pertandingannya. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya sebagai berikut. Jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. B. Jika saat ini sebuah perusahaan sedang memproduksi barang kebutuhan hidup, perusahaan harus memanfaatkan waktu efisien mungkin untuk menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Waktu yang akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. Interaksi keruangan dan waktu. Interaksi keruangan dan waktu merupakan konsep dasar dalam ilmu geografi dan desain. Berikut penjelasannya. Interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, mencakup interaksi antar manusia, interaksi manusia dengan lingkungan fisik, interaksi manusia dengan lingkungan buatan. Interaksi keruangan dan waktu itu seperti hubungan timbal balik antara tempat dan kejadian. Contohnya, perjalanan ketika kamu pergi ke sekolah atau ke rumah, kamu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan ini terjadi dalam rentang waktu tertentu. Nah, intinya interaksi keruangan dan waktu ini selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan pasti melibatkan suatu tempat dan waktu tertentu.
Interaksi waktu. Interaksi waktu adalah hubungan antara kegiatan manusia dengan waktu, mencakup penggunaan waktu, pengelolaan waktu, perubahan waktu. Interaksi waktu itu adalah keterkaitan antara suatu peristiwa dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Ruang dan waktu itu merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. A. Wilayah lereng pegunungan. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput. Wilayah lerengan pegunungan ini mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang sangat rendah, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan seperti teh dan kopi. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Berikut merupakan contoh perbedaan wilayah di Indonesia dalam hal kandungan mineral. A. Jayapura. Jayapura ini merupakan daerah yang memiliki kandungan logam, lembaga, dan emas terbesar di Indonesia. B. Kalimantan. Dengan karakter tanah gambutnya banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sebagai berikut. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan komoditas mutiara itu banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai macam-macam buah-buahan lainnya. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Berikut prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan. 1. Complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Ini merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun. Jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang manusia dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. Pemusatan aktivitas ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan munculnya pusat perdagangan baru. Pusat perdagangan ini yang terjadi titik temu dan banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Contoh pusat perdagangan di Indonesia. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan, Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta.
4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Contoh pusat produksi lokal. 1. Pusat produksi batik di Laweyan, Sukarta. 2. Pusat produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. 3. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. 4. Pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya seperti kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan, komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi. Pekerjaan berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak perubahan tatanan sosial. 1. Terjadinya forum kerjasama antar wilayah, baik tingkat nasional, regional, maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya, baik dalam tatanan hidup, bermasyarakat, hingga ranah religi akan saling memengaruhi interaksi antar ruang. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan ini melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide. Antara lain, A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi tersendiri memiliki arti bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tujuan tertentu. Migrasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua ada yang namanya emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga ada yang namanya urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima ada yang namanya transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh ada yang namanya sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan ada komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen pada hari yang sama. Dalam interaksi antar ruang ada juga yang namanya komunikasi. Komunikasi ini adalah bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari pertukaran informasi ini adalah yang pertama ada yang namanya siaran televisi. Siaran televisi menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua ada yang namanya streaming. Streaming ini memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada yang namanya website. Website ini merupakan jaringan dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Dan yang keempat ada yang namanya marketplace. C. Transportasi.
Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari satu daerah ke daerah yang lain, yaitu seperti pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah yang lain.